Bab 931 Pembagian Orang Suci. Ketika Yi Feng tiba di lembah Jian, sebuah kapal besar dengan bendera merah berlayar dengan kecepatan penuh. Bendera merah merupakan simbol kekuatan dan kekuasaan di alam surga. Karena ini adalah bendera tingkat tertinggi di antara semua kapal, putih, hijau, biru, ungu, merah. Di antara semua kekuatan di seluruh wilayah langit, satu-satunya kapal yang memenuhi syarat untuk mengibarkan bendera merah adalah Pulau Tiandi. Kemanapun kapal besar milik Pulau Tiandi ini melintas, semua kapal yang berpapasan dengannya memberi jalan kepadanya. Bendera merah, kapal dari Pulau Tiandi, jarang sekali melihatnya. Melihat kecepatannya, tampaknya agak mencemaskan, dan saya tidak tahu hal besar apa yang telah terjadi. Ya, Tianyu sedang gelisah akhir-akhir ini. Melihat hal itu, banyak kapal yang lewat mulai membicarakannya, mereka berdua bersemangat sekaligus penasaran. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di sini. Kapal-kapal dari Pulau Tiandi yang mengibarkan bendera merah terlihat di permukaan laut di banyak tempat. Mereka semua menuju Pulau Tiandi. Pulau surga dan bumi. Kekuatan terbesar di alam surga, diwariskan selama lebih dari 100.000 tahun. Selain karena warisan budayanya yang mendalam, juga karena ada orang-orang suci di Pulau Tiandi. Tentu saja, orang suci di Pulau Tiandi berbeda dari orang yang muncul di 9 alam. Yang dari 9 alam dipilih oleh surga, kesayangan surga. Dia dipenuhi dengan kekuatan surga. Setiap gerakan dan perkataannya dapat memengaruhi dunia. Saat terbangun, ia akan ditemani oleh penglihatan kuat tentang langit dan bumi. Beberapa orang yang beruntung bahkan dapat menjadi orang suci dalam satu hari, tanpa melalui proses pertapaan sama sekali. Sama seperti ada Tuan Zhou dalam sejarah Yunxing. Ia aslinya adalah seorang dokter terkenal, tetapi karena ia hidup di masa perang, ia merasa bahwa meskipun dokter dapat menyelamatkan nyawa, mereka memiliki keterbatasan besar, jadi ia meninggalkan dunia kedokteran dan beralih ke sastra. Setelah itu, ia menerbitkan artikel demi artikel yang menggemparkan dunia dan memengaruhi orang di seluruh dunia. Ia juga berubah dari seorang manusia biasa menjadi seorang santo sastra suatu hari nanti, dan memiliki pengaruh yang mendalam pada seluruh sejarah Yunxing. Orang suci semacam ini disebut juga orang suci sejati. Orang yang berada di Pulau Tiandi telah mencapai alam suci setelah berlatih keras di alam pencerahan. Orang suci jenis ini tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi dunia. Mereka adalah orang suci palsu, dan ada jurang pemisah yang besar antara mereka dan orang suci sejati. Akan tetapi, apakah mereka orang kudus sejati atau orang kudus palsu, mereka semua adalah orang kudus. Tidak masalah apa yang bawaan dan apa yang didapat. Oleh karena itu, meskipun orang di Pulau Tiandi ini hanya seorang santo semu yang diperoleh di kemudian hari, ia tetap merupakan eksistensi mengerikan yang tak terbayangkan bagi dunia. Namun, sebagai raksasa yang begitu besar, ukuran Pulau Tiandi tidak sebesar yang dibayangkan orang. Sebaliknya, mirip dengan Pulau Fengyue. Dari luar, pulau ini tampak tidak berbeda dengan pulau biasa lainnya, cukup biasa-biasa saja. Kalau saja tidak ada kapal berbendera merah yang berlabuh di pelabuhan, tidak akan ada seorang pun yang membayangkan bahwa ada orang suci di pulau ini. Saat ini, 7 atau 8 kapal berlabuh di pelabuhan Pulau Tiandi. Mereka adalah kapal-kapal yang telah menyebabkan kehebohan di seluruh angkasa. Setelah kapal berlabuh, banyak orang keluar dalam berbagai kelompok. Ada laki-laki muda bersemangat berpakaian putih, laki-laki setengah baya dengan momentum besar, wanita menawan, dan wanita cantik, dan setiap orang di antara mereka yang keluar adalah tokoh terkenal di alam surgawi. Misalnya, pemuda berpakaian putih, Qin Nan, adalah jenius nomor 1 di alam surga. Dia telah mencapai keadaan pencerahan di usia muda dan juga diakui oleh alam surga sebagai orang muda yang memenuhi syarat untuk menjadi orang suci di masa mendatang. Dan Qin Ziyu, seorang wanita jangkung dengan fitur cantik, juga menduduki peringkat 3 teratas di antara generasi muda di Tianyu. Selain bakatnya, kecantikannya juga membuatnya mendapat gelar peri surgawi. Gelar yang dimilikinya tidak seperti gelar yang diberikan pada pulau atau daerah tertentu. Jadi dia dapat dikatakan sebagai anak takdir yang memadukan kecantikan dan kekuatan. Kedua pemuda itu adalah 2 dari 3 teratas di antara generasi muda di Tianyu. Ini adalah pulau pertama di wilayah langit, sebagaimana dapat dilihat di sini. Sisanya juga pejabat tinggi Pulau Tiandi. Mereka adalah orang-orang yang mampu membuat langit bergetar 3 kali hanya dengan hentakan kakinya. Melihat semua orang kembali, pelayan Pulau Tiandi bergegas menyambut mereka. Kepala pelayan Qin, pemilik pulau sangat ingin memanggil kita kembali kali ini, apa yang terjadi? Melihat kepala pelayan itu, salah satu pria parubaya bertanya dengan tergesa-gesa. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan antara lain. Mereka tidak hanya dipanggil, tetapi mereka juga diminta untuk kembali dengan kecepatan penuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, tuan-tuan, bukan pemilik pulau yang memanggil kalian, melainkan leluhur itu sendiri. Kata kepala pelayan Qin tergesa-gesa. Apa, leluhur memanggil kita secara pribadi? Mendengar ini, meskipun semua orang yang hadir telah melihat banyak badai, mereka masih terkejut dan terdiam sesaat. Leluhur itulah, santo legendaris yang memanggilku.
Sekalipun mereka tahu bahwa leluhur seperti itu ada, generasi muda yang hadir belum pernah melihatnya. Aku tidak menyangka leluhur akan memanggilku secara pribadi. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Pemuda berpakaian putih itu bertanya dengan tergesa-gesa, sambil menahan kegembiraannya. Oh, Tuan Muda, bagaimana mungkin seorang pelayan kecil sepertiku tahu tentang hal-hal seperti itu? Sebaiknya Anda tidak berdiri saja di sana dan segera masuk ke aula. Pemilik pulau sedang menunggu Anda, kata kepala pelayan Qin tergesa-gesa. Tidak seorang pun berani menunda dan bergegas menuju aula langit dan bumi. Di aula utama juga ada seorang pria parubaya yang menunggu lebih awal. Dia mengenakan jubah hijau, memiliki aura yang kuat, wajah kemerah-merahan, dan menakutkan tanpa menjadi marah. Namun, hari ini, meskipun biasanya dia tenang, sedikit kecemasan tampak di wajahnya. Salam, Tuan Pulau. Kerumunan yang kembali akhirnya tiba. Jangan tunduk lagi. Butler Qin sudah menceritakan semuanya padamu, kan? Pemilik Pulau Qin Yi berkata tergesa-gesa ketika dia melihat semua orang akhirnya tiba. Kami sudah tahu. Semua orang mengangguk cepat. Karena semua orang sudah mengetahuinya, jangan tunda lagi dan ikutlah denganku untuk menemui leluhur. Qin Yi berkata dengan gugup, lalu mengambil alih pimpinan. Yang lainnya juga tampak gugup dan mengikuti di belakang Qin Yi tanpa berani membuat suara apapun. Lagi pula, bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat leluhur legendaris ini. Setelah mencapai kedalaman aula dan melewati beberapa formasi, sebuah lorong tanpa dasar terungkap. Bab 932 Sila Keluarga Qin. Semua orang menahan napas dan menuruni tangga kuno satu tingkat pada satu waktu, karena tujuan mereka berada di bawah aula langit dan bumi. Butuh waktu setengah jam bagi mereka untuk akhirnya memasuki ruang batu. Di dalam bilik batu, seorang lelaki tua tengah duduk bersila. Faktanya, meskipun dia sudah tua, dia tidak terlihat tua. Sebaliknya, dia tampak berseri-seri, memiliki mata tajam dan penuh energi. Di sampingnya, ada beberapa orang tua lainnya yang duduk bersila. Orang tua yang memimpin adalah satu-satunya orang suci di alam surga, Qin Lan. Orang-orang tua yang lain pun bukan orang-orang biasa, mereka juga makhluk setengah suci. Inilah fondasi kekuatan nomor satu di alam surga. Mereka yang bertemu Qin Lan untuk pertama kalinya tidak pernah menyangka bahwa leluhur mereka akan berada dalam kondisi mental yang baik. Ternyata orang suci adalah orang suci. Kami memberikan penghormatan kepada leluhur. Melihat lelaki tua itu, bahkan pemilik Pulau Qin Yi pun berlutut dengan hormat. Semuanya, silakan berdiri. Qin Lan melambaikan tangannya, dan kekuatan lembut dengan lembut mengangkat Qin Yi dan yang lainnya. Haha, kurasa semua orang penasaran mengapa aku memanggilmu ke sini. Qin Lan berkata lembut, tanpa ada rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Ikuti aku. Qin Lan tersenyum dan mendorong pintu samping ruang batu itu sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Semua orang mengikutinya. Pintu samping terbuka dan dia masuk ke ruangan batu lainnya. Rune yang rumit diukir pada dinding ruang batu, dan pada titik perpotongan rune tersebut, terdapat beberapa lampu jiwa yang berkedip-kedip. Ada sebuah lampu di atas meja batu di tengah-tengah ruangan batu, yang menonjol dari kerumunan. Qin Lan menatap lampu itu dengan mata penuh kegembiraan. Semuanya, silakan lihat. Saat suara itu berakhir, dia melambaikan tangannya, dan lampu jiwa yang berkedip-kedip di dinding padam, dan seluruh ruangan batu menjadi gelap, salah. Tidak sepenuhnya gelap gulita. Saat lampu jiwa lainnya padam, samar-samar terlihat bahwa lampu di meja batu itu sebenarnya menyala dengan nyala api yang panjang. Cahaya api itu sangat redup dan tidak dapat dilihat sama sekali dalam cahaya normal. Itu hanya bisa terlihat samar-samar di lingkungan yang gelap ini. Melihat sinar api ini, Qin Lan gemetar karena kegembiraan, bahkan matanya memerah karena dia adalah orang suci. Dia benar-benar berlutut dengan khusyuk di depan lampu. Tindakan berlutut sang leluhur tua itu membuat semua orang ketakutan, karena mereka tidak tahu apa yang dilambangkan oleh lampu ini. Mereka hanya bisa menatap Qin Lan dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kaki mereka. Hanya Qin Yi, pemilik pulau, yang tahu lebih banyak. Saat dia melihat leluhurnya berlutut, dia bereaksi cepat. Leluhur, mungkinkah ini? Dia bertanya dengan mata terbuka lebar. Ketika dia berbicara, dia menjadi begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya tanpa sadar berlutut. Ya, itulah orang yang diwakilinya. Qin Lan berkata dengan penuh semangat. Sekalipun dia sudah siap, Qin Yi tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya ketika dia mendapat penegasan dari Qin Lan. Apa yang kalian lakukan di sana? Berlututlah sekarang. Qin Yi berteriak pada Qin Ziyu dan yang lainnya di belakangnya. Sekalipun mereka tidak tahu apa yang dilambangkan oleh lampu ini dan mengapa hal itu bisa membuat Patriark Qin Lan dan penguasa Pulau Qin Yi begitu gembira dan tak terkendali, mereka tahu bahwa lampu ini pasti memiliki asal-usul yang sangat penting. Tak seorang pun berani mengatakan apapun dan langsung berlutut. Semua orang berlutut di tanah dan menatap cahaya redup. Itu abadi dan tidak bisa dihancurkan, artinya orang itu sekarang ada di alam surga. Tanya lelaki tua Qin Lan dengan penuh semangat. Ya, Qin Yi, yang mengetahui situasinya, gemetar dan wajahnya penuh ketegangan.
Leluhur, Tuan Pulau, bisakah kau memberi tahu Naner apa arti lampu ini? Pada saat ini, Qin Nan yang sedang berlutut di tanah akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menanyakan keraguan di dalam hatinya. Diam, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini? Qin Yi berteriak dengan suara yang dalam. Hei, Yier, jangan seperti ini. Qin Lan berkata dengan tidak puas, alasan mengapa aku memanggil orang-orang kecil ini kembali adalah untuk memberi tahu mereka hal-hal ini. Bagaimanapun, dunia masa depan adalah milik mereka. Ya, Yier salah. Qin Yi menundukkan kepalanya dan mendesah, lalu bertanya dengan wajah serius, apakah kamu ingat ajaran leluhur yang luar biasa dari keluarga Qin kita? Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ajaran leluhur ini ditanamkan pada anggota keluarga Qin sejak lahir. Aneh untuk dikatakan, tetapi keluarga Qin harus belajar memasak. Bahkan bisa dikatakan tidak masalah jika Anda tidak memiliki bakat yang kuat di keluarga Qin, tetapi jika Anda tidak bisa memasak, Anda akan dikeluarkan dari keluarga Qin dalam hitungan menit. Oleh karena itu, di lingkungan ini, setiap anggota keluarga Qin, termasuk generasi muda Qin Nan dan Qin Ziyu, pandai memasak, terutama dalam hal daging buruan, yang mereka masak dengan sempurna. Pendek kata, di alam surga, jika mereka mengatakan keluarga Qin di Pulau Tiandi adalah yang terkuat, mereka mungkin akan bersikap rendah hati. Tapi kalau soal masak-memasak, maaf, keluarga Qinku memang yang terbaik. Bab 933 Omong Kosong. Mungkinkah ajaran leluhur kita berhubungan dengan lampu ini? Qin Ziyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu benar. Qin Yi mengangguk dengan sungguh-sungguh, lebih tepatnya, ini terkait dengan orang yang diwakili oleh lampu ini. Tanpa menunggu semua orang bertanya, Qin Yi melanjutkan, berbicara tentang ini, saya harus berbicara tentang sejarah kebangkitan keluarga Qin kita. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Pulau Tiandi tempat kita tinggal sekarang tidak disebut Pulau Tiandi, dan leluhur pertama keluarga Qin kita, Qin Xian, hanyalah sosok kecil yang tidak dikenal di pulau ini. Karena lingkungan domain surgawi, pulau ini sering berpindah tangan, dan leluhur keluarga Qin kami hanya bisa bertahan hidup di celah-celah, tetapi sampai suatu hari, ia bertemu dengan orang misterius. Barang apapun yang diambil orang misterius ini dengan santai setidaknya setara dengan senjata suci. Beberapa benda yang keluar dari kukunya dengan santai dapat bermanfaat bagi orang seumur hidup. Berkat orang misterius ini, leluhur juga tumbuh dari orang biasa menjadi raksasa. Dalam waktu singkat, ia menenangkan domain surgawi dan mendirikan Pulau Tiandi, menjadi eksistensi legendaris dalam sejarah domain surgawi. Namun, leluhur itu tahu dalam hatinya bahwa semua yang dimiliki keluarga Qin kami diberikan oleh lelaki misterius ini. Ia tidak berani melupakannya dalam hatinya dan ingin membalasnya tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Tepat ketika leluhur itu merasa bersalah tentang hal itu, ia mengetahui bahwa lelaki tua misterius ini menyukai makanan lezat, terutama daging buruan. Maka sejak saat itu, sang leluhur berusaha keras untuk mempelajari makanan lezat dan memasaknya untuk orang tua ini. Ketulusan dan keterampilannya juga menyentuh hati orang tua misterius ini, yang sangat mencintai apa yang dibuat oleh leluhur ini. Namun, senior misterius itu sibuk dengan hal-hal penting dan tidak bisa tinggal di alam surgawi sepanjang waktu, jadi dia memberikan lampu jiwa kepada leluhur itu. Sambil berbicara, Qin Yi menatap lampu di atas meja batu dengan kagum dan berkata dengan sungguh-sungguh, inilah lampunya. Qin Xian, ini ayahku. Qin Lan, yang berada di sebelahnya, mengambil alih dan berkata dengan penuh emosi, kata-kata asli ayahku saat itu adalah, senior mengatakan kepadaku bahwa kamu akan menjadi koki spesialku di masa depan, dan lampu jiwa ini untukmu. Ketika lampu jiwa menyala, itu berarti aku telah kembali ke alam surgawi, dan kamu harus menyiapkan makanan lezat untukku. Ayah saya sangat gembira setelah mendapatkan lampu ini. Karena lampu yang diberikan pendahulu adalah sebuah pengakuan kepadanya, sebuah pengakuan atas nilainya. Pada hari-hari berikutnya, ayah saya hidup untuk ini, mempelajari makanan sepanjang hari, dan dia juga memasuki Tao karena makanan dan menjadi orang suci. Tetapi suatu hari, ayah saya berkata bahwa ia memiliki masalah penting yang harus diselesaikan, dan sebelum pergi, ia menyerahkan lampu itu kepada saya. Ia juga mengatakan kepada saya bahwa selama lampu itu ada, keluarga Qin akan tetap ada, dan jika lampu itu hilang, keluarga Qin akan binasa. Karena lampu ini adalah roh keluarga Qin saya dan makna keberadaan keluarga Qin saya. Marilah kita selalu ingat bahwa tanpa pendahulu itu, keluarga Qin kita mungkin akan musnah dalam pertikaian perang di alam surgawi, dan tidak akan ada keluarga Qin saat ini. Dan tugas keluarga Qin kita adalah melayani pendahulu itu, menjadi koki khusus bagi pendahulu itu. Oleh karena itu, ajaran leluhur yang paling penting dari keluarga Qin kita adalah memasak, sehingga suatu hari ketika pendahulu itu kembali, keluarga Qin kita akan memenuhi syarat untuk terus melakukan tugas kita. Pada titik ini, Qin Lan yang sekuat orang suci sudah menangis. Mendengar ini, Qin Nan dan generasi muda lainnya terdiam, dengan gelombang turbulensi yang muncul di hati mereka. Baru sekarang saya tahu bahwa keluarga Qin memiliki sejarah seperti itu. Ternyata ajaran nenek moyang mereka juga untuk tujuan ini.
Yang lebih tak terduga lagi adalah bahwa leluhur pertama keluarga Qin mereka juga seorang suci, dan seorang suci sejati. Dan saya meneleponmu kembali hari ini untuk memberitahu bahwa lampu jiwa telah menyala. Keluarga Qin kami akhirnya dapat memenuhi tanggung jawab kami. Qin Lan berkata dengan penuh semangat. Tetapi leluhur, sudah 100.000 tahun berlalu, apakah masih perlu melakukan ini? Pada saat ini, di antara generasi muda yang datang bersama Qin Nan dan yang lainnya, seorang pemuda dengan pakaian yang indah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dalam hal membalas budi, leluhur telah membalas budi 100.000 tahun yang lalu. Keluarga Qin kami juga telah mempersembahkan lampu ini selama lebih dari 100.000 tahun. Kami telah melakukan yang terbaik. Dan sekarang Pulau Tiandi kami, sebagai kekuatan nomor satu di wilayah langit, harus melayani orang lain dan memasak untuk orang lain. Jika ini tersebar, bukankah itu akan merusak reputasi Pulau Tiandi kami? Hah! Wajah Qin Lan langsung tenggelam. Kekuatan orang suci itu menyebar, dan dengan lambaian tangannya, pemuda berpakaian indah yang sedang berbicara itu diserap oleh Qin Lan dan dipegang erat dalam tangannya. Katakan lagi, Qin Lan bertanya kata demi kata dengan niat membunuh di wajahnya. Aura Qin Lan saat ini begitu menindas sehingga semua orang tidak berani bernapas. Bahkan para semi-santo lainnya di dekatnya pun tertekan dan berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Pemuda berpakaian indah yang sedang berbicara itu memperlihatkan ketakutan di wajahnya dan mulai memohon belas kasihan dengan putus asa. Leluhur, aku salah. Aku mengatakan hal yang salah. Mohon maafkan aku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Pemuda berpakaian Cina itu memeluk tangan Qin Lan, menatap kakinya dan berkata dengan nada tergesa-gesa. Ia tidak pernah menyangka perkataannya akan menimbulkan reaksi seperti itu dari sang leluhur. Dasar tak tahu malu. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Qin Lan berkata dengan serius, niat membunuh terungkap. Leluhur, aku berada di peringkat 10 besar di antara generasi muda di alam surgawi. Jika kau melepaskanku, aku pasti akan sangat berguna bagi keluarga Qin di masa depan. Jika kau membunuhku, itu pasti akan menjadi kerugian bagi keluarga Qin. Pemuda berpakaian indah itu terjepit begitu keras hingga ia tidak bisa bernapas. Katanya dengan susah payah dan wajah memerah. Dia menganggap dirinya cukup layak untuk menjadi salah satu dari 10 pemuda teratas di Tianyu. Hehe, 10 teratas generasi muda. Qin Lan menunjukkan senyum sinis, 10 besar generasi muda, apakah kalian pikir kalian begitu hebat? Apakah kamu berpikir bahwa semua yang kamu miliki sekarang, identitasmu, statusmu, termasuk bakatmu, dan semua sumber daya kultivasimu saat ini, tidak diberikan oleh senior itu? Biarkan aku katakan padamu, semua yang dimiliki keluarga Qin adalah hadiah dari senior itu. Termasuk kemampuanku untuk menjadi orang suci dan keberuntungan Pulau Tiandiku, bakat dan fisik yang kalian miliki generasi muda semuanya berkat-berkah yang diwariskan oleh senior itu. Tanpa senior, kita semua, termasuk seluruh keluarga Qin, terutama kamu, bukanlah apa-apa. Dan kau, seorang junior, berani bersikap tidak tahu malu seperti itu. Cabut identitasnya, hancurkan kultivasinya, dan keluarkan dia dari keluarga Qin. Qin Lan mendengus dingin dan melemparkan pemuda berpakaian indah itu ke tanah. Ah! Ini, kakek, tolong kasihanilah. Melihat Qin Lan membuat keputusan seperti itu, ayah dari pemuda berpakaian mewah di sebelahnya itu buru-buru bersujud ke tanah. Kakek, mohon ampun, meskipun Fanger mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakannya, dia sudah menyadari kesalahannya. Tolong jangan lakukan ini, jika ini terjadi, hidup Fanger akan hancur. Hah, kamu masih berani memohon belas kasihan. Kamu tidak mendidik anak-anakmu dengan baik, jadi kamu akan dikeluarkan dari keluarga Qin. Qin Lan melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah cemberut tanpa ruang untuk negosiasi. Ayah dan anak itu seperti tersambar petir ketika mendengar hal itu. Mereka duduk di tanah dalam keadaan linglung, seperti genangan lumpur. Saya tidak pernah menyangka bencana seperti ini akan terjadi hanya karena satu kalimat. Yang lainnya berlutut di tanah dan tidak berani bernapas. Saya juga tidak menyangka kalau lelaki tua yang tampaknya baik hati ini bisa begitu kejam saat marah. Bukankah kalian semua punya ide yang sama, kan? Qin Lan melirik semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, matanya yang tajam seakan mampu melihat isi hati orang-orang. Kami tidak berani. Bertemu dengan tatapan Qin Lan, semua orang segera bersujud. Di bawah tatapan seperti ini, pikiran mereka seolah terungkap. Untungnya, mereka benar-benar tidak punya ide lain. Saya sangat jelas mengenai posisi saya sendiri. Terutama setelah mendengarkan cerita Qin Lan dan Qin Yi, mereka sangat memahami bahwa tanpa orang itu, tidak akan ada keluarga Qin hari ini, dan tidak akan ada mereka hari ini. Bab 934 Dua Harta Karun. Kirimkan perintah, seluruh klan harus bersiap menyambut kedatangan para tetua. Qin Lan memberi perintah. Ya, semua orang menjawab serempak, tampak serius. Melihat ekspresi serius semua orang, Qin Lan tampak lega. Namun kemudian, dia kembali mendesah kehilangan. Ada apa, leluhur? Pemilik Pulau Qin Yi, yang berdiri di sampingnya, melihat pikiran Qin Lan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya.
Yang kutakutkan adalah setelah 100.000 tahun, senior ini masih ingat bahwa kita memiliki keluarga Qin yang melayaninya di sini. Qinlan menghela napas, karena lampu jiwa ini tidak hanya menyala, tetapi sudah ada di sana selama beberapa waktu. Tapi tidak ada kabar dari senior ini, dan dia tidak pernah datang ke keluarga Qin kita. Saat dia berbicara, kekecewaan di wajah Qinlan terungkap dengan jelas. Sebagai satu-satunya orang yang hidup di era itu, dia tahu lebih dari siapapun, betapa besar kebaikan yang ditunjukkan senior itu kepada keluarga Qin. Jangan khawatir, leluhur. Saya khawatir senior itu sedang sibuk dengan sesuatu dan akan datang ke keluarga Qin setelah dia selesai. Qin Yi menghibur. Saya harap begitu. Qinlan menghela napas dan berkata, apakah senior datang atau tidak, keluarga Qin kita harus siap menerimanya. Dipahami. Qin Yi mengangguk dengan serius. Juga, kirim anggota keluarga Qin lainnya untuk menanyakan keberadaan senior itu. Jika kau mendapati bahwa senior telah melupakan kita, katakan padanya bahwa keluarga Qin di Pulau Tianyu Tiandi adalah pelayan setianya dan dapat diutus olehnya kapan saja. Qinlan memberi instruksi dengan sungguh-sungguh. Oke, Qin Yi mengangguk, lalu menatap Qin Nan dan Qin Ziyu di belakangnya. Ziyu, Naner, masalah ini serahkan padamu. Saya mematuhi perintahmu. Qin Nan dan Qin Ziyu, dua pemuda paling menonjol, berlutut di tanah dan menjawab. Untuk urusan penerimaan di pulau, serahkan saja padaku. Qin Yi menunjukkan rasa percaya dirinya, menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, selama bertahun-tahun, keluarga saya telah menghormati saya dan membiarkan saya menjadi pemilik pulau ini. Sekarang saatnya bagi saya untuk berperan sebagai pemilik pulau. Setelah berkata demikian, dia berlutut dan bersumpah secara langsung, singkatnya, mohon tenang saja, para leluhur dan semua orang di keluarga Qin, saya akan segera memilih mereka yang memiliki keterampilan memasak yang luar biasa dari klan untuk membentuk tim dapur, dan kemudian saya akan menjadi kepala koki. Saya yakin tim dapur yang saya bentuk akan mampu memasak segala hal mulai dari makanan lezat dari pegunungan dan laut hingga biji-bijian, menggoreng, menumis, memanggang, hotpot, hidangan dingin, dan hidangan acar. Kami pasti akan melayani senior itu dengan baik. Jika senior itu masih belum puas, aku, Qin Yi, akan datang menemuimu dengan kepalaku. Oke. 3 hal bagus yang berurutan menggambarkan kepuasan batin Qinlan. Dia berjalan mendekati Qin Yi, membantunya berdiri dengan kedua tangannya, dan berkata dengan kagum, Yier, aku mendukungmu untuk menjadi penguasa pulau, dan aku benar tentangmu. Saya dengan ini secara resmi mengumumkan bahwa posisi kepala koki untuk menerima para senior akan secara resmi diserahkan kepada Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Qin Yi tampak bersemangat, kalau begitu, saya permisi dulu dan segera pergi bersiap. Tunggu, jangan terburu-buru. Qinlan menghentikan Qin Yi. Leluhur, apakah Anda punya instruksi lain? Qin Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Sebagai seorang koki, bagaimana mungkin saya tidak memiliki sendok besar yang cocok untuk saya? Qinlan berkata sambil tersenyum. Leluhur, Anda terlalu khawatir. Ajaran leluhur keluarga Qin ada di sini. Mungkin saja setiap anggota keluarga Qin tidak memiliki senjata yang cocok, tetapi siapa yang bisa hidup tanpa sendok yang cocok? Qin Yi berkata dengan bangga. Di samping mereka, Qin Nan, Qin Ziyu dan yang lainnya juga mengangguk. Belum lagi generasi tua seperti Qin Yi, bahkan generasi muda seperti mereka selalu memiliki sendok besar di cincin penyimpanan mereka. Tidak. Qinlan menggelengkan kepalanya secara misterius dan berkata, tunggu sebentar. Setelah itu, dia memutar cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan lain dari cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan ini terdapat 2 kotak kayu, yang terbuat dari kayu tianshui yang sangat mahal. Apa ini? Qin Yining bertanya. Yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke kotak kayu. Qinlan tersenyum misterius, lalu menatap kotak kayu itu dengan serius. Pertama, ia menggunakan keterampilan hebatnya untuk menciptakan air dari udara dan mencuci tangannya hingga bersih. Lalu ia menggunakan kain putih baru untuk membersihkan telapak tangannya hingga bersih tanpa bekas noda air. Lalu dia meletakkan tangannya di salah satu kotak kayu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qinlan dengan hikmat membuka kotak kayu itu. Tiba-tiba, itu menarik semua perhatian. Lalu aku melihat sendok besi besar tertata rapi di dalam kotak. Bagus. Terbuat dari besi. Namun meski terbuat dari besi, semua orang yang hadir dapat melihat keistimewaan sendok besar ini. Ada cahaya redup yang mengalir di atasnya. Bentuknya seperti sendok besar biasa, tetapi baik ukuran maupun dimensinya dapat dikatakan sebagai desain yang sangat indah. Yang paling penting, ketika sendok besar ini keluar, senjata semua orang yang hadir bergetar. Sepertinya dia takut. Tahukah Anda, sebagai kekuatan nomor 1 di alam surga, dan orang-orang ini merupakan pemimpin tertinggi dari kekuatan nomor 1 di alam surga, senjata di tangan mereka semuanya adalah senjata ajaib dan benda luar biasa. Tetapi meskipun begitu, ia masih menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya di depan sendok besar ini. Apa ini? Qin Yi menatap Qinlan dengan kaget, penuh ketidakpercayaan. Qin Nan, Qin Ziyu dan orang lain di belakangnya juga menatap sendok besar itu.
Jangan khawatir, masih ada lagi. Qinlan tersenyum misterius dan mengeluarkan pisau dapur dari kotak kayu lainnya. Ketika pisau dapur ini muncul, langit dan bumi berubah warna. Semua orang merasakan bahwa udara di seluruh ruangan batu telah menjadi sesak. Adapun senjata di tangan mereka, mereka akan menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya ketika bersentuhan dengan sendok besar, tetapi mereka akan berpura-pura mati ketika bersentuhan dengan pisau dapur. Besar, pedang yang mengerikan. Aku tidak pernah menyangka kalau Pulau Tiandi kita punya senjata ajaib seperti itu. Melihat itu semua orang berseru serempak. Apakah kamu sudah melihatnya? Qinlan berkata dengan gembira, kedua harta karun ini diberikan langsung kepada ayahku oleh senior itu. Itu adalah artefak khusus yang digunakan ayahku saat memasak untuk senior. Dan dengan kedua artefak inilah ayahku mampu mencapai pencerahan dan menjadi orang suci dengan sendok besar yang pertama, dan dengan sendok besar yang kedua, ia mampu menebang seluruh alam langit dengan pisau dapur yang terakhir. Hari ini, kedua artefak yang ditinggalkan oleh senior akan secara resmi diserahkan kepada Anda. Mendengar ini, Qinlan berlutut di tanah dengan gembira dan mengangkat tangannya dengan hormat, terima kasih, leluhur. Sendok besar ini untukmu. Aku harap kamu bisa mengemban tanggung jawab sebagai kepala koki. Qinlan dengan hikmat mengeluarkan sendok besar dan meletakkannya di tangan Qin Yi. Bab 935 Catur Besar. Tuan setelah mengambil sendok, Qin Yi tidak bisa melepaskannya. Memegangnya dengan kedua tangan dan membelainya, sorot matanya bagaikan menatap cinta pertamanya. Dengan sendok masak besar ini, saya jadi lebih percaya diri, ujarnya penuh semangat juang. Haha, bagus sekali. Qinlan tertawa keras dan menatap Qin Nan dan Qin Ziyu lagi. Pisau ini akan kuberikan kepada kalian berdua, junior paling hebat, dan kalian berdua harus menjaganya bersama-sama. Qinlan tersenyum dan berkata, pertama, kamu adalah masa depan keluarga Qin. Kedua, selanjutnya kamu harus mencari para pendahulumu. Jika para pendahulu tidak mengingat keluarga Qin kita, menunjukkan pisau ini kepada mereka dapat membuktikan identitasmu. Ya, leluhur. Qin Nan dan Qin Ziyu berlutut di tanah seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam setelah mendengar ini. Mereka tidak pernah menduga bahwa pisau itu akan diberikan kepada mereka untuk disimpan dengan aman. Itu sungguh suatu kehormatan besar. Baiklah, semuanya, pergilah dan buatlah pengaturan. Qinlan berkata sambil tersenyum. Ya, semua orang menjawab serempak dan kemudian mundur. Tidak lama kemudian, seluruh Pulau Tiandi memulai pembersihan besar-besaran, dan di mana-mana menjadi bersih. Segala jenis makanan diangkut ke Pulau Tiandi dari segala penjuru alam surgawi, dan lampu serta dekorasi digantung di mana-mana, seperti tahun baru. Pada saat yang sama, beberapa kapal besar berbendera merah berangkat dari Pulau Tiandi untuk menyelesaikan misi mereka, pada saat yang sama. Di awan, seorang wanita berpakaian biru, dengan rambut berkibar, sedang melihat keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, sebuah kapal besar yang seluruhnya terbuat dari mesia datang dari langit. Ada banyak orang berdiri di atas kayu lapis itu. Melihat wanita muda itu, semua orang membungkuk dan berkata, salam, kakak senior. Ya, wanita berpakaian hijau itu mengangguk dan terus menutup matanya untuk beristirahat. Yang lainnya melihat ini dan tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, mereka menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu dan duduk bersila di udara. Beberapa hari berikutnya, ada yang datang menunggangi naga, ada pula yang jatuh menunggangi burung phoenix. Melihat keadaan di sana, sudah ada 70 atau 80 orang. Siapa lagi yang belum datang? Pada saat ini, wanita terkemuka berpakaian hijau membuka matanya dan bertanya. Kakak, selain adik kelas 75 dan adik kelas 63, masih ada juga adik kelas 85 dan adik kelas 85 ke atas yang belum datang. Pada saat ini, Jia Jiakin yang dikelilingi oleh sekelompok binatang buas, berjalan keluar dan berkata. Wanita berbaju hijau yang memimpin kelompok itu adalah Su Yunyun. Ya, Su Yunyun mengangguk. Ngomong-ngomong, ada juga kakak tertua yang belum ditemukan, kata Jia Jiakin lagi. Kakak tertua adalah murid yang paling disayangi sang guru dan dialah yang paling lama mengikuti sang guru. Su Yunyun berkata sambil berpikir, mungkin kakak tertua memiliki tugas lain di pundaknya, jadi dia merupakan pengecualian dan kita tidak perlu mengkhawatirkannya untuk saat ini. Itu benar. Jia Jiakin mengangguk, teringat sesuatu, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, ada juga kakak senior Wu Chang'an. Kakak senior Wu Chang'an. Su Yunyun merenung sejenak, lalu berkata, kakak senior Wu Chang'an adalah satu-satunya di antara sesama murid yang tidak dapat kulihat, kecuali kakak senior tertua. Dia memiliki lebih banyak kontak dengan guru daripada kita semua. Kurasa dia adalah pengecualian seperti kakak senior tertua. Oke, Jia Jiakin mengangguk. Setelah melirik Zhou Kong dan menunggu beberapa saat, Su Yunyun tampak kehilangan kesabarannya dan berkata, mungkin saudara-saudari lainnya sedang jauh dan mungkin tidak dapat datang dalam 1 atau 2 hari. Mari kita abaikan saja mereka untuk sementara waktu. Saya memanggil kalian semua kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan.
Setelah berpikir sejenak, Su Yunyun bertanya, dalam sebulan terakhir, setiap kali aku mulai bermeditasi dan berlatih, sebuah gambaran secara otomatis muncul dalam pikiranku. Yaitu, semua saudara-saudari kita, kecuali saudara Wu Tian, sedang duduk bersila di aula. Saya bertanya-tanya apakah hal yang sama terjadi pada Anda. Begitu kata-kata Su Yunyun terucap, langsung menimbulkan sensasi kecil di antara saudara-saudari. Kakak senior, aku tahu. Aku baru saja akan menanyakan hal ini padamu. Xiao Zhan berkata tergesa-gesa. Aku juga punya satu. Qi Yitong menjawab. Ya, aku juga memilikinya. Saya memilikinya. Gambaran yang sama juga muncul dalam pikiranku. Seketika semua saudara menanggapi. Setelah statistik, ditemukan bahwa kecuali Wu Tian, semua murid lain di tempat kejadian memiliki pengalaman yang sama. Itu benar. Su Yunyun tampak berpikir dan berkata, aku punya firasat samar bahwa adegan dalam gambar itu benar-benar pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah kita, saudara, sudah saling kenal sejak lama. Ya, saya juga punya perasaan itu. Kau benar sekali, kakak senior. Aku pun berpikir begitu. Semua orang mengangguk. Sepertinya karena guru kita, takdir kita sudah lama saling terkait. Bahkan fakta bahwa kita bisa menjadi murid guru kita bukanlah sekadar keberuntungan. Su Yunyun mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, dengan kata lain, kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuan kami. Mendengar ini semua orang tampak sangat bersemangat. Sebab dalam lubuk hati, mereka selalu percaya bahwa alasan mereka mampu menjadi murid sang guru hanyalah karena keberuntungan, bukan karena mereka begitu luar biasa. Lagi pula, bahkan jika seekor babi menjadi murid sang guru, ia bisa menjadi raksasa dan menyatukan dunia babi. Tetapi jika apa yang dikatakan Su Yunyun itu benar, bahwa mereka dipilih oleh sang guru, maka itu bukan semata-mata karena mereka beruntung. Apapun yang terjadi, menurutku, kita, saudara-saudara, tidak boleh mempermalukan tuan kita. Su Yunyun berkata dengan sungguh-sungguh, jadi ini juga tujuan keduaku mengumpulkan semua orang di sini. Semua orang memandang Su Yunyun. Su Yunyun melanjutkan, saya bertanya-tanya, mengapa guru menerima kita sebagai murid? Untuk mewarisi jabatannya. Tuan itu bagaikan lautan yang luas, dan setiap anak sungai kecil yang kita pilih akan cukup bagi kita untuk mengambil manfaatnya selama sisa hidup kita. Siapakah yang memenuhi syarat untuk mewarisi jubahnya? Jadi saya yakin bahwa keberadaan kita pasti bukan suatu kebetulan, kita pasti punya misi. Terutama gambar-gambar yang akhir-akhir ini sering muncul di pikiranku, yang semakin memperkuat pikiran batinku. Para saudara mendengarkan dengan penuh perhatian, masing-masing dengan ekspresi serius di wajah mereka. Apakah kamu masih ingat permainan catur besar yang ingin dimainkan guru? Su Yunyun bertanya lagi. Kakak senior, menurutmu apa misi kita? Seorang murid bertanya, apa permainan catur besar guru? Su Yunyun tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya lagi. Apakah kau masih ingat karya-karya panjang yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan Sekte Tiandi? Apakah kau juga ingat gambar video yang tak terhitung jumlahnya di Paviliun Jade Slip Sekte Tiandi? Nampaknya kita semua saudara-saudari yang duduk di sini telah menyadari jalan kita masing-masing dari mereka, benar. Su Yunyun bertanya dengan keras, dan menjadi bersemangat saat mengatakannya. Kakak senior, kami masih belum mengerti apa maksudnya. Tolong jelaskan padaku. Jia Jiakin mau tidak mau bertanya. Bukankah semua orang menyadari bahwa dunia dalam buku dan peradaban dalam kepingan giok mungkin merupakan permainan catur besar yang dimainkan oleh sang guru? Su Yunyun menatap murid-murid lainnya dan berkata kata demi kata.